Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Nabi Hud alaihi salam. Secara garis keturunan, Hud bin Shalih bin Irfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Namun ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Shalih bin Irfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa Hud adalah putra Abdullah bin Ribah, Al-Jarud bin Ad bin Aud bin Irm bin Sam bin Nuh alaihi salam. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Hud alaihi salam berasal dari sebuah kabilah yang bernama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihi salam. Mereka itu adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir yang terletak di sebelah kanan antara Aman dan Hadramaut, sebuah daerah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Aisyah, sedangkan lembah mereka bernama Mughith. Mayoritas mereka tinggal di perkemahan yang bertiang besar, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ad dimaksud dalam ayat tersebut yaitu penduduk Iram. Mereka inilah yang disebutkan sebagai kaum Ad yang pertama, sedangkan kaum Ad yang kedua adalah yang terlahir pada masa-masa terakhir. Adapun kaum Ad yang pertama adalah mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Maksudnya adalah seperti kabilah yang dikatakan tidak ada kabilah seperti kabilah kaum Ad. Yang sahih adalah kaum Ad yang pertama, sebagaimana yang kami jelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang yang beranggapan bahwa Iram adalah sebuah kota yang mengelilingi bumi, suatu ketika terletak di negeri Syam, pada saat yang lain di Yaman, dan terkadang berada di negeri yang lain, maka anggapan yang demikian itu merupakan pendapat yang tidak berdasarkan dan tidak memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan sebuah hadis panjang mengenai kisah para nabi dan rasul dari Abu Dzar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, di antara mereka terdapat 4 dari bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Syuaib, dan nabimu ini yaitu Muhammad SAW, hai Abu Dzar. Dikatakan bahwa Hud adalah orang yang pertama kali berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Wahab bin Munabbih berpendapat bahwa ayah Hud lah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Namun ada pula yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang lain menyatakan bahwa Adamlah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Bangsa Arab yang hidup sebelum Nabi Ismail disebutkan dengan Arab Aribah, yang terdiri dari kabilah yang cukup banyak. Di antaranya ialah kabilah Ad, Samud, Jurhum, Tasim, Judais, Amim, Madian, Umlak, Abil, Jasim, Khatan, Banu Yaqtan, dan lain sebagainya. Kaum Ad yang dimaksudkan adalah kaum yang pertama, yaitu orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa Taufan. Berhala yang mereka sembah itu ada 3, yaitu Sada, Samud, dan Hira. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Hud alaihi salam, yang masih termasuk saudara mereka sendiri. Hud alaihi salam menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah setelah dia mengisahkan kaum Nabi Nuh alaihi salam dan segala persoalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, yang artinya, dan kami telah mengutuskan kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak ada Tuhan
bagimu selainnya. Maka mengapa Anda tidak bertakwa kepadanya? Kemudian pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang Anda dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap Anda termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah memberi nasihat yang terpercaya bagimu. Apakah Anda tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang lelaki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh Anda sekalian di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda sebagai pengganti yang berkuasa. Sudah lenyapnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya Anda mendapat keberuntungan. Mereka berkata, apakah Anda datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang Anda ancamkan kepada kami jika Anda termasuk orang-orang yang benar. Ia berkata, sesungguhnya sudah pasti Anda akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah Anda sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama berhala yang Anda dan nenek moyangmu memakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu akan datang kepadamu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersamamu. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.